Bab 869. Ikuti aku. Wajah Merlin Duanmu menjadi pucat, dia tidak menyangka Golden Ye berbicara pada dirinya sendiri dengan belak-belakan, yang membuatnya merasa malu. Dia berkata dengan susah payah, "Kak Koldi. Maaf, aku tidak ingin menggunakan ini untuk memintamu bertunangan denganku. Pertunangan diputuskan oleh para tetua, aku pikir awalnya Kak Koldi akan bersedia. Karena kamu sudah tahu sekarang, jangan menggangguku lagi di masa depan." Suara Golden Ye dingin, tanpa perasaan dan kehangatan sama sekali, bahkan tidak sedikit nostalgia dan perasaan tertekan. Merlin Duanmu terlihat pucat. Dia menggigit bibir bawahnya dengan kuat, tetapi matanya masih merah. Dia pikir setidaknya Golden Ye akan sedikit kasihan padanya, tetapi tidak disangka, tidak ada emosi apapun. Memikirkan hal ini, Merlin Duanmu menatapnya. Cahaya dan bayangan di koridor terjalin, sosok tinggi pria terpencar di bawah sinar cahaya, wajah tampan menjadi lebih dalam pada saat ini. Tidak tahu apakah itu keinginan untuk menimbulkan masalah atau bukan, bahkan jika Koldi menolak dengan dinginnya, Merlin Duanmu masih merasa bahwa setiap kata dan perbuatan Koldi masih mempengaruhi hatinya. "Kak Koldi. Aku tahu apa yang kamu katakan, jadi aku juga datang ke rumah Yuchi hari ini untuk menjelaskan padamu, tapi ada begitu banyak orang di sini, bisakah kakak masuk dan berbicara di dalam?" Dia menundukkan kepala, mengertakkan gigi dan berkata, "Aku tidak ingin orang lain melihatnya." Golden Ye mengerutkan bibirnya dan melirik ke kamar di belakangnya, mengingat adegan yang tiba-tiba dia peluk di kantor hari itu, dan mencibir, "Saya pikir saya sudah mengatakannya dengan jelas. Kak Koldi, tapi aku masih ingin menjelaskannya padamu." Merlin Duanmu mengangkat kepalanya dan melihat lapisan tipis keringat di dahi Golden Ye. Merlin membuka kerahnya dan memperlihatkan bahu putihnya. Dilihat dari penampilannya, efek obatnya sudah mulai bekerja. Memikirkan hal ini, mata Merlin Duanmu memancarkan sentuhan kesuksesan. Selama efek obatnya bekerja, dia hanya perlu merayunya dengan lembut, dan kemudian segalanya akan menjadi lebih mudah. Ketika mereka berdua tidur di satu tempat tidur, dia akan mengambil foto dan mengirimkannya ke Audrey Han. Dia tidak percaya jika Audrey tidak menyerah. Saat dia menyerah, Golden Ye secara alami akan berada di genggamannya. Semakin memikirkannya, kebanggaan Merlin Duanmu meluap langsung ke mata dan wajahnya. Keringat di dahi Golden Ye semakin banyak. Dalam cuaca dingin ini, dia benar-benar merasakan aliran panas dari tubuhnya dengan begitu cepat. Awalnya, dia berpikir bahwa dirinya marah saat melihat Merlin Duanmu, jadi akan merasakan seluruh tubuhnya memanas. Namun lambat laun, Golden Ye menyadari ada yang salah. Seolah ada api yang naik dari perut bagian bawah dan segera menyala di antara alisnya. Tiba-tiba, wanita di depannya menunjukkan bahu putih. Merlin Duanmu mendekatinya selangkah demi selangkah, "Kak Koldi, lihat aku." Golden Ye dengan cepat membuang muka, berbalik dan berjalan pergi. Merlin Duanmu cemas dan bergegas untuk memeluknya, "Jangan pergi, Kak Koldi, bisakah kamu melihatku? Hanya satu pandangan saja, aku jelas tidak lebih buruk darinya. Aku punya apa yang dia punya, bisakah kakak melihatku?" Dia memeluk tangannya dengan kuat di pinggangnya, dan tubuhnya yang lembut terus meremas tubuh Golden Ye. Meskipun Golden Ye tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya saat ini, kewarasannya masih sadar. Setelah Merlin Duanmu memeluknya, dia tidak merasa lega, tetapi malah merasa jijik. "Pergi!" Dia menegur dengan marah. Merlin Duanmu gemetar karena suara dingin yang memancar dari tubuhnya, tetapi segera dia mengencangkan pinggang Golden Ye lagi. Dia hanya memiliki satu kesempatan ini, dia hanya boleh berhasil dan tidak boleh gagal. Jadi dia memberikan dosis yang berat, dia tahu bahwa jika dia tidak berhasil malam ini, maka dia tidak akan memiliki kesempatan lain lagi di masa depan. Sekarang efek obatnya baru saja bekerja, Golden masih bisa berpikiran waras untuk menyuruhnya pergi.
Setelah beberapa saat, efek obat akan muncul dan memakan seluruh pikiran jernihnya. Pria di depannya hanya akan memiliki reaksi naluriah. Memikirkan hal ini, mata merlinduanmu menjadi merah karena kegembiraan. Dia harus bertahan. Setelah malam ini, dia akan bisa bersama Golden Ye untuk waktu yang lama, dan tidak ada orang lain yang akan mengganggu mereka. Vena biru muncul di dahi Golden Ye, merasakan wanita itu masih memegangnya. Dia menyipitkan matanya, meraih tangannya di pinggangnya dan membukanya secara langsung. Dia bahkan tidak tahu seberapa kuat dirinya, tetapi karena wanita ini sangat menyedihkan hingga membiusnya, jangan salahkan dia bersikap kasar. Jeritan seorang wanita terdengar dari belakang. Golden Ye menuruni tangga tanpa menoleh. Merlinduanmu tidak menyangka bahwa dirinya akan dibuang dan kepalanya terbanting ke dinding, sangat sakit hingga pandangannya dipenuhi dengan bintang untuk waktu yang lama. Setelah bersusah payah untuk sadar dan mencari Golden sudah pergi. George menunggu di luar pintu rumah Yuchi untuk waktu yang lama, sepertinya tidak ada gerakan di dalam dan waktu berlalu. Saat menghitung waktu, Goldie Yuchi sepertinya sudah lama berada di sini, mengapa tidak ada gerakan apapun. Saat memikirkan kakak iparnya masih menunggunya, George tidak bisa duduk diam. Dia membuka pintu mobil dan bersiap untuk langsung pergi ke rumah Yuchi untuk melihat situasinya. Jika ada yang tidak beres, dia langsung membawanya pergi. Begitu George turun dari mobil, dia melihat sosok tinggi berjalan ke arahnya, alis yang dalam dengan fitur wajah yang tampan. Bukankah ini Goldie Yuchi? Dasar, kamu akhirnya keluar, kupikir kamu tidak akan keluar malam ini. Saat berbicara dan mendekat, George menyadari bahwa ekspresi orang di depannya tidak beres. Keringat dingin di dahinya terus berjatuhan, dan bibirnya yang rapat menunjukkan bahwa dia menahan diri dan menderita kesakitan yang luar biasa. Apa yang terjadi? George memandang seluruh tubuhnya, tetapi tidak melihat ada luka atau darah di tubuhnya. Ada apa dengan penampilannya ini? Bibir tipis pucat Golden Ye Sen bergerak, dan dia berkata dengan dingin, "Bawa aku pergi dari sini." George mengangguk tanpa sadar, masuk ke mobil. Di sisi lain, Audrey Han bergulingan di tempat tidur untuk waktu yang lama dan menunggu pesan George. Waktu sudah lama berlalu, mengapa tidak ada berita sama sekali? Setelah memikirkannya, Audrey Han bangkit dan memutuskan untuk berganti pakaian dan pergi keluar untuk melihatnya. Namun, sebelum tangannya mendapatkan mantel, bel pintu berbunyi. Pikiran pertama Audrey Han adalah bahwa Golden Ye telah kembali. Setelah menunggu sepanjang malam, dia sangat cemas sehingga dia tidak sempat untuk mengambil mantelnya, membuka pintu dan bergegas keluar tanpa alas kaki. Apartemen itu memiliki pintu keamanan. Setelah Audrey Han melihat bahwa orang di luar adalah George dan Golden Ye, dia dengan cepat membuka pintu untuk membiarkan mereka masuk. Kak ipar. George membantu Golden Ye masuk, dan berkata begitu dia memasuki pintu, "Di mana kamar mandi?" Audrey Han tertegun sejenak, untuk apa mencari kamar mandi setelah masuk. Tetapi melihat penampilan Golden Ye, Audrey Han terkejut, dia menutup pintu dan berbalik, "Ikuti aku." Bersambung.